Pemirsa, kami akan berbincang-bincang tentang kerukunan antar umat beragama dan saling membantu di antara kita, apalagi di tengah pandemi, di dalam Dialog Nusantara siang berikut ini. Sudah bersama kita ada Pendeta Yesaya Suharsono, Ketua Komisi Lintas Agama Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili Indonesia. Selamat siang, Pak Suharsono. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Semoga selalu sehat ya, Pak. Harus sehat. Amin. Amin. Dan sudah ada juga Bapak Kiai Haji Agus Wusto, Sekretaris LTM PBNU. Selamat siang, Kiai, Pak Kiai. Selamat siang, Ibu Kasha. Ya, dan juga sudah ada juga Romo Asun, Wasekjen DPP Walubi. Selamat siang, Romo. Selamat siang, Ibu. Iya, ini kita akan berbincang-bincang lebih jauh mengenai warung kerukunan di dalam Dialog Nusantara siang ini. Tetapi sebelumnya saya ingin pendapat dari Pak Suharsono dulu. Ini sebenarnya saat ini di tengah pandemi seperti sekarang ini, kita sudah hampir 2 tahun mengalami pandemi. Apa yang Bapak lihat dari kerukunan umat beragama ini? Apakah pandemi semakin mendekatkan kita satu sama lain atau justru makin menjauhkan? Iya, puji Tuhan dengan bukti yang saat ini yang kita lakukan dengan ada kerukunan bahwa kerukunan di bangsa ini, di masyarakat ini dari dulu sampai sekarang tetap tambah makin kita ini ada semakin dekat dan semakin dekat. Ya, buktinya dengan adanya sekarang ini waktu kerukunan ini, waktu hari kerukunan ini, kita itu nggak basa-basi. Kita tuh per telepon walaupun pandemi PPKM di rumah, kita sering komunikasi gitu ya. Tiba-tiba, ayo kita bergerak, langsung bergerak. Ini adalah tanda satu respon kerukunan yang begitu luar biasa. Makanya kita pakai namanya itu warung kerukunan. Ya. Boleh diceritakan sedikit mengenai warung kerukunan ini apa sih, Pak? Ya, jadi kita udah tahu kalau warung ini kita sering kali kalau kita lagi nongkrong buat kongko gitu ya. Kalau zaman sekarang kan orang bilang kafe, nongkrong di kafe ngopi gitu ya. Iya. Warung ini sebagai gambaran di mana kita bisa duduk bersama-sama, sembari santai, sembari guyon. Nah, di sini ada satu ikatan persaudaraan, ikatan yang lebih dekat lagi dari hati ke hati. Jadi itu tidak membatasi golongan, tidak membatasi apapun. Yang ada adalah ikatan hati. Dan ini yang kita sepakati dengan warung. Ya, jadi kita berharap warung ini akan terus berada di beberapa titik di mana lokasi ya, sekarang ini udah 8 lokasi. Itu yang disebut warung. Baik, warung kerukunan ini juga melibatkan Pak Kiai dan juga Romo begitu ya. Pak Kiai, ini seperti apa awalnya dibentuknya ini? Apakah Pak Suharsono kemudian mengajak atau seperti apa Pak Kiai? Silakan. Ini Romo Asun yang bicara, Pak. Oh, silakan Romo. Halo? Iya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Wida Tongkian, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam Pancasila. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya perkenalkan, nama saya Romo Asun Gotama. Saya selaku Wasekjen DPP Walubi. Jadi awal acara warung kerukunan ini dimulai dari diprakarsai oleh Bapak Pendeta Yesaya bersama-sama dengan Pak Kiai dari PBNU. Ya, kita bersama-sama tokoh-tokoh lintas agama dengan Matakin juga PHDI, tokoh-tokoh agama ini kita bersatu. Karena memang selama ini walaupun kita belum memulai warung kerukunan ini, namun kita telah melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Nah, kemudian setelah kita berkumpul kembali, kita bilang ayo kita Pak Pendeta mengatakan, Pak Kiai, kita mulai dengan memberikan nasi bungkus ya, karena kita tahu saat ini di masa pandemi COVID-19 banyak saudara-saudara kita yang kena ibasnya, terutama di kalangan
menengah ke bawah ini yang menjadi kebutuhannya sangat mendesak. Jadi kita melakukan sesuatu yang memberikan manfaat bagi para saudara-saudara kita ini yang terkena imbasnya, yang mungkin kena PHK, yang mungkin juga mereka saudara kita yang bekerjanya saat ini kesulitan mendapat pekerjaan. Jadi mereka ini ayo kita bantu. Kita bantu ini dengan membuat warung kerukunan. Kita memberikan nasi bungkus, makanan, minuman ya di berbagai macam titik ya, di Jakarta Pusat, Utara, Barat, Timur, dan Selatan ya. Jadi ini yang kita lakukan untuk memberikan bantuan kemanusiaan, peduli kepada masyarakat yang terkena dampak daripada pandemi COVID-19. Ya, dengan harapan semoga apa yang dapat kita lakukan ini semoga dapat memberikan satu manfaat bagi saudara-saudara kita di dalam bersama-sama menghadapi masa yang sulit ini. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Jadi sebelum dibentuknya warung kerukunan ini sebenarnya Pak Pendeta Yesaya Suharsono ini sudah mengajak begitu ya Romo Asun untuk melakukan berbagai kegiatan sosial sampai akhirnya tercetus ini tuh seperti apa Pak Suharsono? Mungkin bisa diceritakan sejak kapan ini akhirnya dibentuk warung kerukunan ini supaya mungkin lebih terorganisir begitu ya kegiatan-kegiatannya, kemudian juga bantuan-bantuan yang disalurkan. Iya. Terima kasih. Jadi kita ini udah ada 6 kali ya berturut-turut untuk lakukan ini di 8 titik ya, sekarang 8 titik. Jadi sudah ada 8 ya, 8 posko seperti itu yang tadi kita lihat ya, 8 warung. Di Jakarta dan Bintaro ya, Tangerang ya. Nah nanti rencananya ini minggu depan ini mulai di Lampung mulai bergerak. Nah awalnya memang tadi kita itu supaya walaupun pandemi nggak bisa ketemu secara tatap muka, kami tetap berkomunikasi pakai HP virtual ya. Kita discuss bagaimana kondisi masyarakat, umat saat ada di bawah ini, dan akhirnya kita sepakat yuk kita buat sesuatu yang bisa menolong daripada umat. Ini awalnya Pak Suharsono aja dengan Romo Asun atau kemudian juga ramai-ramai sudah dengan Pak Kiai juga? Ya, kita bicara dulu, sepakat dulu, setelah sepakat gitu ya, baru kita buat. Jadi untuk warung kerukunan ini kita mau bisa berbicara, ngobrol dulu, sepakat langsung kita buat. Karena memang kondisi sekarang ini bukan kondisi kemanusiaan, jadi kita udah nggak perlu pakai surat-suratan gitu ya. Jadi itu yang langsung ke telepon, langsung action. Karena ini bicara bukan masalah lagi organisasi atau lembaga, tapi masalah kemanusiaan yang harus kita sebagai tokoh-tokoh agama ini turut membantu supaya artinya pandemi ini bisa kita sama-sama tanggung, bisa sama kita terbeban kewajiban kita sebagai tokoh-tokoh agama. Nah, kata kerukunan ini adalah sebetulnya sudah ada dari zaman dulu. Artinya apa? RT, rukun warga, rukun tetangga gitu ya. Nah, kata rukun ini sebetulnya yang kalau kita dulu zaman saya masih kecil, kata rukun ini kalau sebelah lagi masak, tetangga sebelah masak itu suka nganterin gitu ya. Suka nganter ke rumah, ada masakan nih, saya ada masakan, saya ada masak ini gitu ya. Nah, ini yang harus kita timbulkan lagi di masyarakat kita, di bangsa kita ini, bahwa ini keberadaan kita ini rukun, tidak akan bisa digoyahkan. Hingga saat ini pun masih tetap dan solid. Iya, karena memang itu semangat dari rakyat Indonesia dari sejak dulu, memang gotong royong, guyup begitu ya, dengan ada kesulitan bersama-sama diselesaikan. Betul. Nah, ini kita bangkitkan kembali dalam menghadapi pandemi sulit yang sulit ini. Kalau ini kita tanggulangi bersama, saya percaya kita akan bisa melewati gitu. Melewati dengan sukacita, dengan damai, apalagi kalau rukun, Tuhan akan terus memberkati kita. Kalau rukun itu Tuhan pasti akan menolong kita gitu ya. Nah, ini responnya sangat positif di masyarakat. Dan kita mengajak, nah, tadi ada dilihat ada infak 5.000 gitu ya. Kenapa sih ditanya? Kenapa harus bayar 5.000 gitu loh. Nah, ini memang kita bertahap, kita akan terus perbaiki. Jadi 5.000 itu sebetulnya awal-awalnya supaya mencegah, supaya tidak terjadi kerumunan.
Itu aja satu. Kedua adalah kita mengajak masyarakat ini untuk mereka itu belajar untuk berinfak, bersedekah gitu ya, memberi. Jadi bukan yang di atas aja bisa memberi. Kita kasih kesempatan juga yang di bawah ini memberi. Seberapapun yang ada. Nah, puji Tuhan dari musyawarah kita sekali kemarin kita hilang nih 5.000. Kita pakai mari berinfak supaya masyarakat ini bisa saling menolong. Jadi bukan seperti orang beli 5.000 ya. Dengan dia memberi 5.000 uang 5.000 infak itu akan buat membantu yang lain. Sehingga yang memberi ini dapat berkat. Kalau di Kristen ini kan dikatakan berilah maka kamu akan diberi. Iya. Jadi kalau saya yang memberi terus, ya berkatnya ke saya terus dong. Orang lain nggak bisa mendapatkan berkat gitu kan. Nah, kita ajar untuk masyarakat di bawah pun memberi seberapa pun bisa. Supaya apa? Mereka juga diberkati. Nah, ini yang dimaksud dengan infak 5.000 itu. Baik, nanti saya akan ke Pak Kiai untuk tahu bagaimana sih tanggapan Pak Kiai ketika kemudian diajak oleh Pak Pendeta Suarsono, kemudian juga Romo Asun begitu ya untuk mengadakan warung kerukunan ini, tetapi dijawabnya nanti setelah kita break dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Siang akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali di Nusantara Siang, pemirsa masih di Dialog Nusantara Siang bersama dengan Pendeta Yesaya Suharsono, juga Romo Asun dan Kiai Haji Agus Wusto. Ini seperti yang tadi saya katakan di segmen sebelumnya, saya ingin ke Pak Kiai Agus Wusto. Pak Kiai, ketika diajak oleh Pak Pendeta Yesaya Suharsono ini, bagaimana tanggapannya untuk membuat warung kerukunan ini? Pak Kiai, boleh diaktifkan audionya? Pak Kiai? Halo? Iya, Pak Kiai. Halo. Silakan. Halo, kedengaran Bu? Iya, silakan Pak Kiai, bagaimana tanggapannya ketika Pak Pendeta mengajak untuk membuat warung kerukunan ini? Apa yang sudah disampaikan oleh Romo Asun dan Pak Pendeta ini sudah cukup mewakili Bu. Tapi intinya bahwa dengan kondisi pandemi ini kita semata-mata membantu pemerintah. Apa tujuannya membantu ini? Untuk menyebarkan toleransi, kesejukan, dan berkontribusi nyata Bu dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang cukup majemuk ya. Melalui program kemanusiaan Bu. Jadi intinya di kemanusiaannya kita. Tidak kepada arah politik dan lain-lain. Kita khusus spesifik membantu dalam kaitan dengan aspek kemanusiaan full. Jadi tidak ada embel-embel yang lain ya. Harapan kami adalah dengan warung kerukunan ini bisa membantu orang-orang yang kaum lemah yang kondisinya memang butuh dibantu gitu. Sehingga harapan kita mudah-mudahan kegiatan yang sudah di 6 titik ini bisa berlanjut ke depannya. Kalau bisa tiap minggu itu ada tambah warung-warung kerukunan Bu. Harapannya ke depan minimal 20 warung kerukunan ini bisa terbangun Bu. Itu harapan kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin. Kaitan membantu pemerintah, kami melihat dari 2 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek diwatonia yang terkait dengan kebangsaan. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek insaniah, khusus yang terkait dengan membantu masyarakat yang kaum lemah di masa pandemi yang serba sulit Bu. Kenapa sulit? Pengangguran semakin tambah, kemiskinan juga semakin tambah, ekonomi semakin sulit. Sangat wajar bila tokoh-tokoh agama ini kita bersatu untuk membantu pemerintah ke depan. Demikian barangkali Ibu Tasya
yang dapat kami sampaikan. Baik. Dengan doa harapan kami Bu Tasha bisa membackup kegiatan kerukunan, warung kerukunan lintas agama ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai tadi mengatakan ada nanti ke depannya diharapkan terbentuk ada 20 ya warung kerukunan. Pak Insya Allah. Suharsono ini tadi Anda mengatakan ada 8, artinya tinggal 12 lagi ya. Ini akan tercapai berapa lama ini sampai ada 20 warung kerukunan? Ya, Kalau segi waktu Bu, ini belum bisa ditentukan Bu. Baik. Tergantung PPKM-nya ini plus kondisi pandeminya. Karena kenapa? Saat ini kan pandemi ini kita bisa merasakan merana Bu. Tak bisa kemana-mana ya. Iya. Saya Soma juga ada di mana-mana. Suasana mencekam hampir tiap waktu. Bunyi sirine juga merongrong terus. Iya, Kemudian baik Pak masa menjadi saksi sejarah Bu. Dan Baik. sampai kapan tergantung dari suasana pandemi ini. Jadi Kapan masih dilihat lagi berakhirnya? ke depannya ya Pak Kiai ya. Saya ke Pak Suharsono. Pak Suharsono, ini bagaimana rencana ke depannya dengan melihat situasi dan kondisi yang PPKM juga masih diperpanjang untuk level 4-nya, artinya ini masih ketat sekali protokol kesehatan yang diterapkan. ya, jadi memang kalau kita melihat dari keadaan sekarang ya, pasti secara manusia kami takut ya. Kami takut kalau nggak penting kita nggak keluar lah gitu ya. Iya. Tapi satu sisi sebagai tokoh-tokoh agama ini punya tugas yang cukup berat ya. Artinya dimanapun saat ini ya saya lebih senang berkata berhikmat. Kata berhikmat ini bukan berarti kita takut, bukan berarti kita nggak takut, tapi adalah tuntunan Tuhan. Kalau sekarang berbicara bahasanya kan saya bilang gini, kita puji Tuhan hari ini kasih kesehatan. Pasti Tuhan ada maksud untuk kita menolong yang nggak sehat. Kalau Tuhan kasih kita kekuatan, ada maksud kita harus menolong yang lemah. Nah, ini yang kita pegang prinsip itu. Sehingga pada saat sekarang ini kita untuk bergerak ke bawah ini, ya pastinya kami semua tokoh-tokoh agama ini tetap taat dan patuh kepada Tuhan. Apakah saya harus bergerak atau enggak gitu ya? Apakah ini harus kita kerjakan? Kedua adalah kita melihat respon sekarang ini sudah mulai banyak merespon. Tadi ada saya katakan 8 tempat ya, harusnya besok ini kita mulai. Besok kita mulai hari Rabu sampai ada hari Sabtu. Besok ini ada tambah 1 tempat di tempatnya Romo Asun di Wihara Hemadiro. di Madiro ya, Henmadiro di Jalan Kapuk Raya. Nanti besok kita akan kumpul di sana. Tapi tetap semuanya itu tetap menjaga prokes. Kita menjaga prokes. Ini Jadi, artinya dari 8 warung kerukunan ini semuanya tetap berjalan, setiap harinya tetap diadakan Pak Pendeta, atau hanya satu-satu saja? enggak, tetap kita jalan terus. Karena ya kita melihat kebutuhan daripada masyarakat dan umat ini kan tiap hari. Cuman kita belum bisa setiap hari. Baru ya paling tidak kita selangkah memberi sedikit, tapi kita sudah bergerak untuk memperhatikan mereka. Ya paling enggak kami ada ini bisa memberi kekuatan bagi mereka. Kasih semangat, itu yang penting sebetulnya. Kamu bisa, kami ada gitu loh. Kami akan berdoa buat kalian, kami berdoa untuk kota, kami berdoa untuk bangsa supaya pandemi ini selesai berlalu. Ini adalah salah satu kekuatan. Jadi bukan hanya jasmani aja yang kami berikan, tapi dukungan secara moral. Jadi iman dan imun istilahnya seperti itu ya. Artinya yang harus kita lakukan. Jadi tetap dikatakan bahwa kami tetap mendukung pemerintah. Kita akan jaga semua, tapi kita juga harus memberi semangat kepada masyarakat, pada umat. Kami ada, jangan takut. Kami akan berdoa kok tiap malam untuk bangsa ini. Kami berdoa tiap malam bersama-sama. Bahkan nanti tanggal 17 Agustus kami akan berdoa di setiap titik untuk bangsa ini. Ya pastinya tetap menjalankan prokes. Ini yang harus kita tekankan. Nah, untuk sekarang ini ada 8 ya. Kemarin 6, sekarang 8. Ya, 8 ini besok ada 8.
artinya penambahan di tempatnya Romo Asun Wihara, ya, terus yang di Kapuk, terus nanti di BSD juga ada tambahan 1 gereja gabung dari 6 jadi 8. Nah, mungkin nanti 17 Sabtu atau 17 itu tambah lagi di wilayah Pasar Rebo ya Pak Kiai ya, rencananya ya. Jadi seperti itu. Jadi kita terus untuk bergulir sampai berapa jumlahnya. Saya bayangin, saya nggak tahu kalau nanti banyak yang tergerak ini bisa lebih daripada 20 itu. Jadi untuk jangka pendeknya dulu 20 dulu begitu ya, yang Iya, mungkin betul, paling betul, masuk akal betul. bisa dilaksanakan ya. Nah, Betul, ini betul. kalau kita melihat banyak sekali biasanya kan kalau ada bantuan begitu ya, orang kemudian langsung berkerumun. Nah, ini dekat-dekat ini kan akan diadakan di tempatnya Romo Asun ya. Nah, Romo Asun bagaimana caranya untuk menjaga protokol kesehatan supaya orang tidak berkerumun dan tetap terjaga begitu? Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Jadi kegiatan sosial di Wihara Hemadiro khususnya, kami bukan baru ini sekali kita melakukan, tapi sudah berulang-ulang kali. Nah, bagaimana kita menjaganya? Kalau kita kemarin juga baru membagi 1.000 paket sembako. Dan tentunya kita membagi dengan menggunakan kupon. Ya, menggunakan kupon per RT kita datangnya, katakan RT 1 jam 9. Kemudian RT 2 datang jam 10 dan selanjutnya. Jadi dengan demikian yang datangnya itu per 100 orang. 100 orang itu tentu tidak terjadinya kerumunan, semuanya berjaga jarak, satu-satu masuk, keluar, satu masuk, satu keluar dan seterusnya. Begitu juga besok. Kalau besok dengan warung kerukunan ini sama seperti itu ya. Yang datang ambil, jalan keluar, ambil, jalan keluar, ambil, jalan keluar. Sehingga kita tetap mempraktekkan, menjalankan yang disebut dengan 5M. Kami tetap berpatokan menjaga protokol kesehatan jauh lebih penting daripada segala-galanya. Karena misi kita ini adalah bersama-sama, bukan hanya dengan pemerintah, tetapi dengan seluruh masyarakat. Kita harus bersama-sama berjuang untuk membasmi pandemi COVID-19 ini agar cepat berlalu. Tanpa kita bersama-sama, tidak mungkin pandemi ini bisa berlalu. Sekali lagi, kita harus bersama-sama seluruh masyarakat berjuang untuk mengatasi pandemi ini. Baik. Demikian, Ibu. Baik, terima kasih Romo Asun. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, tetapi kita harus break dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Siang akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Dialog Nusantara Siang. Kita masih bersama dengan Pak Pendeta Yesaya Suharsono, Pak Romo Asun, dan juga Kiai Haji Agus Susto. Pak Pendeta, ini dengan adanya warung kerukunan ini seperti yang dikatakan tadi oleh Romo Asun, tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara mungkin mengaturnya dengan kupon begitu ya. Nah, ini artinya jadinya warga yang akan datang ke sana akan benar-benar terjaga dan juga diharapkan mereka juga akan tertib ya. Nah, ini kalau untuk sosialisasinya sendiri seperti apa, Pak Pendeta? Ya, jadi kami belum membuat satu sosialisasi yang secara besar-besar umum ya. Tapi kita lebih pendekatan ke lingkungan dulu. Jadi yang terdekat ya, lingkungan terdekat ya. Betul. Jadi kita pendekatan ke lingkungan dulu gitu. Jadi yang kita lakukan, yang kami lakukan dan bersama-sama dengan semua lintas agama dan umat ya. Jadi artinya kita betul-betul memperhatikan sekitar kita dulu. Itu belum ekspos ke luar. Baik, selain mengajak tokoh-tokoh lintas agama ini, apakah ada dari pihak pemerintahan yang diajak untuk bekerja sama juga, Pak Pendeta? Sementara ini belum ya, Kami lebih senang ini atau lebih baik ini kita bergerak dulu deh. Jadi secara swadaya dulu begitu ya, dari orang-orang terdekat, dari yang paling dekat dulu untuk bergerak dulu begitu. Betul. Makanya saya ya apresiasi dengan tokoh-tokoh agama ini, ya Romo Asun, Pak Kiai dan dari Matakin, PHDI yang lain ini. Secara pribadi saya apresiasi dan bangga ya. Artinya pada saat kita bicara langsung tangkap gitu. Ayo kita lakukan ya.
Ini kan sebenarnya ada beberapa makanan yang juga dibagikan, sembako dan sebagainya. Nah, ini anggarannya dari mana, Pak Pendeta? Kami masih bersama-sama, kami menanggung bersama-sama. Seberapapun kami menanggung, sama-sama kita tanggung. Dan semua saling berkoordinasi, semua saling bahu membahu. Jadi masih kami semualah. Jadi mengajak juga peran serta dari umat? Ada juga dari umat, ada umat yang berbeban gitu ya. Ada juga yang mereka, Pak bagaimana nih? Kami mau bantu, ya silahkan gitu ya. Baik, saya ke Pak Kiai. Kalau Pak Kiai sendiri, dari Pak Kiai, apakah ada juga inisiatif dari mungkin kaum milenial yang ingin juga ikut membantu? Insya Allah Bu Tasya, kita tetap selalu menyampaikan kepada beberapa donatur yang bisa membantu gitu. Tapi terus terang aja Bu, saya dan Pak Pendeta plus Roma Asun ini baru pilot project ya. Kita buktikan dulu pelayanan kita terhadap umat ini, bila sudah bermanfaat, ada manfaatnya betul, insya Allah kedepannya lebih mudah gitu. Tapi kalau sekarang sementara bagi yang punya hati aja, orang yang punya hati baru dia mau bantu Bu. Sementara kita tidak menggunakan sponsor dulu Bu. Jadi harapan ke depan kita coba buktikan dulu gaya-gayanya Pak Pendeta Roma Asun itu memang coba kita buktikan kinerja kita di mata publik ya. Itu yang kita harapkan. Ini mudah-mudahan tadi ke depan tergerak Bu hatinya Bu. Insya Allah bisa muncul. Iya, jadi ini ke Pak Kiai tadi lebih kepada para donatur yang diharapkan begitu ya, nanti akan melihat sendiri bagaimana nanti ketika ini sudah memberikan manfaat kepada lingkungan dan juga kepada sesama. Kalau dari Romo sendiri, apakah ada juga para kaum milenial yang ingin ikut untuk menyumbangkan mungkin tenaganya untuk membantu, karena ini kan warung kerukunan ini ada di sampai saat ini saja sudah 8 titik, nanti akan ada 20 titik, nanti akan ada lebih banyak lagi, tentunya akan membutuhkan banyak tenaga-tenaga, apalagi tenaga-tenaga muda begitu ya. Nah, ini bagaimana dengan peran serta dari kaum milenial? Iya, jadi memang untuk kegiatan sosial kayak gini Bu, kita merangkul seluas-luasnya siapapun yang ingin membantu kita. Prinsipnya kita nggak menutup, terutama dari kaum milenial. Ayo yang mau membantu kita bersama-sama, kita melayani kepada masyarakat yang membutuhkan daripada makanan ini. Kita bersama-sama di berbagai macam titik. Ayo kita sama-sama lakukan, kita saling bantu, kita saling bahu-membahu, kita saling tolong-menolong untuk buat masyarakat. Seperti itu Ibu. Baik, Pak Pendeta, ini kan sebenarnya kalau kita ingat ini sudah sudah mau 17 Agustus begitu ya, di mana ini merupakan momentum yang sangat pas untuk menumbuhkan lagi semangat kebersamaan kita, kemudian juga kebineka tunggal ikaan kita. Nah, ini apa pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Pendeta Suharsono bersama juga dengan kawan-kawan lainnya di lintas agama ini, terutama di momentum 17 Agustusan ini? Iya, jadi nanti rencana kami ini tanggal 17 ini, di tiap titik ini kami akan mengadakan semacam upacara. Upacara itu bukan upacara besar ya, tapi artinya bahwa kita mau pada saat nanti bersama-sama pemerintah ini, pada saat nanti upacara bendera berdiri tegak gitu ya. Kalau tahun lalu itu kan jam 10.17 gitu ya. Nanti di sana itu kami juga akan lakukan itu. Saat jam-jam upacara itu berdiri tegap itu kami akan lakukan berdiri tegap dan mengajak semua yang dalam perjalanan, yang masih berjalan ini untuk berdiri menghormati akan upacara, menghormati akan kemerdekaan kita itu, memperingati itu. Jadi sekaligus kita akan berdoa di semua titik. Jadi artinya kenapa kita banyak titik, nggak banyakin satu tempat. Karena kami pengen semua ini merata. Jadi semakin banyak titik,
kita imani itu semakin merata, semua bisa merasakan, melihat akan kerukunan ini. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, dan berharap untuk semua umat bangsa kita bersatu padu, tetap kerukunan kita jaga, kebudayaan, ketimuran kita yang rukun tetap kita jaga sehingga bangsa ini boleh cepat selesai dan kita tetap berharap bahwa Indonesia akan bangkit. Amin. Amin, Pak Pendeta, juga Romo Asun dan Pak Kiai, terima kasih banyak. Semoga apa yang diupayakan memang bisa membuahkan hasil yang baik, kemudian juga bisa sesuai dengan tujuan menumbuhkan toleransi antar umat beragama, kepedulian terhadap sesama, dan juga terutama rasa cinta terhadap tanah air, dan juga tetap bersatu dengan latar belakang yang berbeda-beda, tetapi kita satu tujuan sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Siang.